Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mulai pembuatan presensi online menggunakan Zoho ya. Langkah pertama, kita akses dulu alamat webnya. Kita ketik saja zoho.com. Ya, kita sudah masuk ke zoho.com. Selanjutnya kita login. Kita login. Oke. Kita login bisa menggunakan alamat email yang selain Google boleh ya, bisa diketik di atas sini. Tetapi kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki Gmail, kita bisa masuk menggunakan Google. Ya, saya masuk menggunakan Google. Oke. Kebetulan ada beberapa alamat Gmail yang sudah masuk di laptop saya pilih yang saya miliki. Kita tunggu. Ya, di Zoho itu ada banyak pilihan Bapak dan Ibu, tetapi yang akan kita gunakan adalah yang form ya. Ini ada yang form, kita klik aja yang form. Oke, kita sudah terhubung ke Zoho Form, Bapak dan Ibu ya. Kalau yang baru akses Zoho berarti di sini masih kosong ya. Nah, untuk memulai membuat formulir, misalkan absensi, maka kita klik New Form. Atau kalau yang baru create ya, create atau New Form. Saya klik New Form. Berilah nama form yang mau kita buat. Misalkan saya akan membuat absensi belajar bersama. Deskripsinya dijelaskan kan? Belajar bersama dalam jaringan tanggal 1 Mei 2020 misalkan saya seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu membuat absensinya untuk sekolah, untuk kelas, berarti absensi kelas gitu ya, deskripsinya misalkan untuk kelas apa gitu ya. Silahkan diisi deskripsinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian create. Kita akan memulai membuat form absensi ya. Nah, tadi judul yang sudah kita buat sudah tampil di atas. Nah, ini ada beberapa pilihan Bapak dan Ibu untuk basic field-nya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan absen, biasanya kita datanya apa aja gitu ya. Misalkan saya pilih nama. Ya, kita klik aja nama. Ya, ada first, ada list, nama depan, nama belakang. Tuh ya, di sini namanya kita ganti, kita bahasa Indonesiakan aja. Nama. Ya. Kemudian selain nama, biasanya kalau di sekolah mungkin nomor absen gitu ya, atau NISN siswa silahkan. Tetapi kalau saya di LPMP biasanya saya butuh data tentang instansi atau asal sekolah dari peserta. Nah, ini tinggal klik saja yang single line. Kita ganti di sini dengan instansi atau asal sekolah. Nah, jadi sekali lagi untuk data yang dibutuhkan dalam absensi silakan sesuai dengan format masing-masing ya. Selain itu biasanya data yang lain yang dibutuhkan untuk absensi itu adalah jabatan ya, jabatan si peserta. Nah, kalau di sekolah untuk anak-anak tidak membutuhkan
identitas jabatan, tidak perlu ya. Kalau di sekolah berarti nama, cukup nama, eh, NISN mungkin ya, atau nomor nomor urut siswa gitu ya. Silahkan sekali lagi sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kalau data lain yang kita butuhkan, misalkan untuk belajar online, biasanya kita juga butuh data email ya. Nah, kita masukkan saja email, tambahkan email datanya. Oke. Ini sudah cukup kalau untuk presensi ya Bapak dan Ibu. Oke. Selain itu, nah yang terpenting di Joho itu keunggulannya kita bisa meminta tanda tangan peserta ya. Untuk tanda tangan peserta, kita klik yang basic line ini, nanti kita akan pilih yang signature. Nih, signaturnya kita pilih, kita klik, nah kita ganti dengan tanda tangan. Oke, data ini sudah cukup ya kalau untuk presensi, untuk absen. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu sebenarnya kebutuhan basic field yang disediakan oleh Joho Form itu banyak Pak variannya Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk presensi ya. Kalau Bapak dan Ibu mau membuat biodata peserta atau survei-survei gitu ya. Ini bisa. Ada di sini kan ada apa? Ada multiple choice, ada drop down, ada checkbox dan sebagainya. Ini untuk kebutuhan-kebutuhan survei instrumen juga bisa ya. Tetapi pada kesempatan ini saya akan membuatkan hanya untuk absen saja, absen online. Oke. Kita kembali ke atas ini. Untuk nama, kalau ini mau untuk memastikan supaya peserta ini wajib mengisi, maka kita klik yang validationnya ya. Semuanya data kalau ini dianggap wajib diisi, silahkan di validationnya diklik saja, mandatory ya, supaya semua nanti mengisi data yang kita minta. Nah, email juga kalau misalkan dianggap perlu ya kita klik ya. Oke. Nanti sudah berubah menjadi ada tanda yang berbintang ya. Oke. Yang dianggap pokoknya wajib diisi silahkan ditandatangani di bintang artinya semua harus isi gitu ya. Oke. Sudah ini data ini aja kan yang kita butuhkan untuk absen ya. Ya, terus bagaimana nanti kalau kita ingin preview untuk melihat tampilannya ya. Oke, ya. Hati Rosida PMP DKI Jakarta PTP email. Nah, ini tanda tangannya. Silakan diisi ya sesuai dengan ini. Kalau ada kesalahan tanda tangannya boleh diulang. Saya coba kasih tanda tangan. Kalau sudah submit. Oke. Ini kayak preview, kita mencoba form yang sudah kita buat ya. Oke. Jadi untuk mempreview kita klik akses form ya. Udah selesai kan absen ini. Selanjutnya bagaimana form ini kemudian sampai kepada responden ya. Caranya ini di save dulu, save, kemudian share, di share. Oke, ini ada link ya, ada link panjang ataupun kita pendekkan link ini. Tetapi kalaupun kita pendekkan tetap ini masih kata yang perpaduan huruf besar, kecil, dan sebagainya, dan pasti akan menyulitkan untuk responden mengakses ya kalau harus mengetik sendiri. Maka seperti biasa
ini kita sederhanakan ya. Caranya kita copy link ini, kemudian untuk mudahnya kita menggunakan GG aja, gg.gg ya. Kita klik gg.gg untuk menyederhanakan link ya. Kalau gg.gg kelebihannya dibanding bisa juga menggunakan Bitly, tetapi kalau Bitly kan memang wajib harus login, tetapi kalau gg.gg ini sebenarnya bisa tanpa login ya. Kita bisa langsung di copy link yang tadi di Zoho itu, kemudian kita paste di kolom atas ini, kemudian kita klik customize link, kita klik ganti. Kita mau memberikan nama apa untuk link tersebut. Misalkan saya ganti dengan belajar bersama 1 Mei misalkan 2020. Ini kalau sudah kita bikin, kita search URL ya. Nah, kalau belum ada alamat link yang sebelumnya sudah dibuat, maka akan langsung berhasil seperti ini. Tetapi kalau tidak muncul seperti ini, artinya link tersebut sudah ada nama sebelumnya. Silahkan ganti dengan nama link yang lain. Oke, kalau sudah, ya sudah. Inilah alamat link, inilah yang kemudian nanti di-share kepada peserta kegiatan atau kepada anak didik kita gitu ya, bisa menggunakan grup WA dan sebagainya. Ini silahkan di-share. Dah. Oke, kita kembali ke Zoho Form ya. Kita kembali ke Zoho Form. Nah, bagaimana cara kita melihat isian dari responden yang sudah mengisi instrumen tersebut gitu ya. Kita kembali ke form sini ya, ke beranda, kita klik kembali form. Oke, nah ini kan. Nah, tadi kan sudah saya coba isi satu nih. Nah, kita klik all entries. Ya, kita klik all entries. Kita tunggu. Ya, sudah ada satu yang menginput tadi ya, waktu saya mencoba ngisi. Nah, ini data ini bisa kita langsung manfaatkan ya. Di sini jumlah yang input bisa terlihat di bawah sini. Ya, nanti ada reportnya berapa jumlah yang sudah mengisi absensi ini di bawah ini. Nah, kalau kita ingin mendownload report ini adalah caranya di sini ada ekspor ya. Kita klik yang ekspor. Nah, ini ada pilihannya kalau datanya mau database-nya dalam bentuk Excel, berarti yang ini CSV atau dalam bentuk PDF. Silahkan ya. Done. Kalau mau dalam bentuk PDF, done. Oke. Ini sedang mendownload ya. Dan Pak Joni sudah langsung muncul. Tetapi memang kalau kita langsung downloadnya di download yang tadi di ekspor, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya, ke bawah ya, seperti ini kalau kita mengekspornya dari bawah. Dan kalau kita ekspornya langsung ke form yang Excel, biasanya tanda tangannya tidak terdownload. Nah, bagaimana kalau kita ingin tampilan hasil downloadannya itu seperti layaknya absen ya, seperti inilah ya, ada nama, ada instansi, ada jabatan, ada email dan tanda tangan. Ini munculnya seperti ini. Nah, pilihannya kita bisa menggunakan print. Print, kita klik print, kita klik yang list. Nah, kemudian kita print. Kita print, kita tunggu. Nah, kita tidak langsung print out, tetapi kita jadikan print ini tidak langsung kita cetak, tetapi kita simpan. Ini kan ada pilihannya nanti ya, terhubung dengan printer kalau mau langsung kita cetak, tetapi kita bisa simpan dia dalam bentuk PDF. Saya simpan ini dalam bentuk PDF. Nanti tampilannya seperti ini ya. Kita coba simpan.
Oke, langsung dalam bentuk PDF. Oke, sinilah ada permintaan ya. Kita kasih judul saja, misalkan absensi belajar bersama 1 Mei. Kita mau taruh di mana file ini ya. Misalkan saya mau taruh di sini. Save. Oke. Sudah, ini sudah tersimpan. Nah, nanti kita coba cek file yang tadi kita simpan. Saya taruh di sini. Nah, dan sudah muncul ya. Kita coba buka. Nah, ini memang filenya masih dalam bentuk PDF dan tampilannya memang sesuai. Oke, seperti ini ya. Ini sudah ada nama. Nanti kalau yang mengisinya sudah banyak kan sudah terekod semuanya. Oke, tuh Bapak dan Ibu proses pembuatan absensi dengan menggunakan Johor Form. Cuma memang menggunakan Johor Form ini, karena saya menggunakan ini masih yang free ya Bapak dan Ibu. Yang free itu memang kita ada keterbatasan ya. Keterbatasannya adalah kita hanya diberi kesempatan untuk membuat formnya itu hanya 3 form. Ini saya sudah 2, saya bisa bikin 1 lagi. Nah, kalau lebih dari 3 dia nggak mau. Nah, ya supaya kita masih bisa membuat lagi form-form yang baru dengan akun yang sama, maka kalau kita sudah menggunakan form ini langsung download saja dengan cara seperti yang tadi saya sampaikan, mau dalam bentuk absen seperti biasa yang semua tampil ke pinggir seperti tadi, kita gunakannya dengan print. Tetapi kalau yang langsung download ekspor nanti tampilannya ke bawah, silahkan itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kita sudah download, silahkan ini di-delete saja, ya, di-delete saja, di-delete. Misalkan ini sudah saya download nih, saya mau bikin form yang lain nih, saya delete aja. Tuh, pastikan kalau sudah terdownload dulu baru di-delete gitu. Nah, kalau sudah ruang kosong, pokoknya maksimum 3 ya Bapak dan Ibu untuk yang free. Baik Bapak dan Ibu, ini informasi singkat tentang pembuatan absensi menggunakan Johor. Semoga bermanfaat. Terima kasih.